teman-teman, balik lagi bersama saya. Sekarang materi yang ingin saya bawakan yaitu perencanaan dan pengembangan karir. Yang pertama, pengertian perencanaan karir. Perencanaan karir menurut Corey dan Corey 2006 adalah sebuah proses di mana tercakup penjelajahan pilihan dan persiapan untuk sebuah karir. Perencanaan karir bisa juga sebagai rencana seseorang untuk mendapatkan proses kenaikan jabatan atau pangkat sesuai persyaratan yang ada dan kemampuan yang dimilikinya. Jadi, perencanaan karir adalah usaha untuk membuat rencana jenjang apa saja yang akan kita duduki di perusahaan yang kita incar. Yang kedua, elemen utama perencanaan dan pengembangan karir. Yang pertama, pengetahuan. Elemen pertama dalam perencanaan dan pengembangan karir adalah pengetahuan. Pengetahuan ini meliputi tujuan yang jelas setelah pencapaian pendidikan. Jadi, ketika kita selesai kuliah S1, apa rencana selanjutnya yang kita miliki? Apakah cukup sampai jenjang S1 lalu mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusan, ataukah kita akan lebih memilih melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya? Yang kedua, sikap. Sikap menjadi gambaran kemampuan dalam memberikan apresiasi terhadap pekerjaan serta nilai. Apakah kamu bekerja untuk mendapatkan hasil sempurna dalam menyelesaikan semua yang diminta, atau hanya berorientasi pada uang yang akan diterima? Bagaimana sikap itu terbentuk? Sikap manusia terbentuk melalui proses sosial yang terjadi dalam hidupnya, di mana individu mendapatkan informasi dan pengalaman. Proses tersebut dapat berlangsung di dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Saat terjadi proses sosial terjadi hubungan timbal balik antara individu dan sekitarnya. Yang ketiga, keterampilan. Hal-hal yang termasuk dalam keterampilan adalah kemampuan mengelompokkan pekerjaan yang memang diminati, lalu menunjukkan cara-cara yang nyata dalam menggapai cita-cita. Jika kamu hanya pintar secara teori atau ilmu tapi begitu terjun ke lapangan, kamu serba tidak tahu, maka akan sulit untukmu terus maju melewati jenjang karir. Adapun contoh keterampilan yaitu kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi adalah soft skill yang dibutuhkan dunia kerja. Yang pertama itu komunikasi, leadership. Yang ketiga, kemampuan mengorganisir, menulis, mendengarkan, berbicara, dan kemampuan bermasyarakat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tahapan perencanaan dan pengembangan karir. Tahap awal atau pembentukan. Pada tahap ini pegawai akan berusaha mencapai kebutuhan untuk rasa aman, euforia masuk ke tempat kerja, apalagi yang memang dicita-citakan. Di tahap ini pegawai begitu semangat akan di dunianya yang baru. Yang kedua, tahap lanjutan. Di tahap ini pegawai mulai memiliki keinginan untuk merubah nasib dan menaiki jenjang yang ada di perusahaan. Yang ketiga, tahap mempertahankan. Ketika berada di tahap ini, pegawai sudah tidak berhasrat untuk naik jenjang dan cenderung berusaha mempertahankan posisinya. Di saat ini, pegawai sudah merasa puas dengan keuangan dan posisinya. Bahkan sebagian berpikir masih dipekerjakan saja sudah bersyukur. Yang keempat, tahap pensiun. Setelah sekian tahun bekerja, di tahap ini pegawai akan berhenti dari tempatnya bekerja, entah karena usia atau bisa jadi terjadi pengurangan jumlah karyawan secara tiba-tiba karena perusahaan mengalami kebangkrutan. Setelah masuk tahap pensiun, sebagian mungkin akan memilih istirahat saja dan memilih usaha di rumah. Sebagian lain mungkin akan berhenti beraktivitas produktif dan memutuskan mengurus keluarganya saja. Yang kelima, menyusun visi dan misi hidup. Visi dan misi hidup adalah panduan untuk merencanakan hidup setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Yang keenam, fokus menggali kemampuan sendiri. Maksud dari fokus menggali kemampuan sendiri yaitu coba cermati dan menilai diri sendiri. Sebenarnya apakah kekurangan dan kelebihan yang kita miliki? Misalnya, kamu merupakan orang yang suka menulis.
Kalau kamu menampilkan karya tulis di medsos, banyak yang memberikan like, komen, dan bahkan membagikan karya tulis kamu. Mungkin kamu memiliki potensi di bidang tersebut. Selanjutnya, bakat tersebut bisa terus diasah dengan mengambil jurusan yang berkaitan dengan dunia menulis atau ambil pelatihan khusus menulis. Yang ketujuh, mengevaluasi diri. Dengan mengevaluasi diri, kita bisa belajar dari kegagalan tersebut dan akan memperbaikinya di tempat yang baru. Yang kedelapan, mencari informasi mengenai karir terkini. Mencari informasi saat ini sangat dimudahkan, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk buta informasi. Jika memang kita menyukai di dunia digital, cari tahu di mana kamu bisa memiliki karir gemilang dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kesembilan, membuat rancangan karir PET. Pada langkah ini, kamu memutuskan cara atau strategi yang bisa dikerjakan untuk mendapatkan karir yang kamu inginkan. Misalnya, jika kamu ingin menjadi seorang guru profesional, selepas pendidikan S1 di tahun awal dapat mencoba membuka les untuk anak-anak tetangga terdekat dengan bayaran seadanya. Adapun manfaat dan perencanaan dan pengembangan karir, menurut Martoyo tahun 2007, yang pertama membantu para karyawan yang terlihat berpotensi untuk maju agar dapat dipromosikan. Yang kedua, membuat perputaran karyawan menurun, menetapkan perhatian pada karir individual juga menjadi loyalitas pekerja pada perusahaan tempat mereka bernaung. Yang ketiga, mendapatkan informasi tentang karyawan sehingga perencanaan karir akan mendorong individu atau kelompok dalam perusahaan untuk mencapai posisi yang diinginkan. Yang keempat, merangsang semangat kerja karyawan untuk bisa tumbuh dan berkembang serta mendapatkan sasaran karir yang diinginkan. Yang kelima, perencanaan karir dapat mengangkat ulang para karyawan yang berkualifikasi untuk maju, sehingga bisa mengurangi terjadinya penimbunan. Yang keenam, perencanaan karir berarti adanya penghargaan terhadap individu karyawan, yang berarti pula adanya pengakuan dan penghargaan terhadap prestasi individu, sehingga memuaskan kebutuhan karyawan. Yang ketujuh, perencanaan karir dapat membantu para anggota kelompok agar bersiap untuk jabatan-jabatan yang lebih penting karena bisa membantu pelaksanaan rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui. Adapun manfaat perencanaan dan pengembangan karir menurut Rifai tahun 2009. 1. Memberi strategi yang jelas sekaligus pemilihan staf dari karyawan intern. Elegant strategy and international staffing. Yang kedua, membangun atau menciptakan karyawan yang layak dipromosikan atau develops promotable employees. Yang ketiga, biaya menyiapkan penempatan skala internasional atau facilities international placement. Yang keempat, membantu masalah keanekaragaman pegawai atau assist with workforce diversity. Yang kelima, menurunkan pergantian karyawan atau lower turnover. Yang keenam, dapat menyeleksi potensi karyawan atau tap employee potensial. Yang ketujuh, melanjutkan pertumbuhan pribadi atau further personal growth. Yang kedelapan, menurunkan penumpukan karyawan atau reduce hoarding. Yang kesembilan, memberi kepuasan kebutuhan karyawan atau satisfies employee needs. Yang kesepuluh, membantu dalam merencanakan tindakan secara afirmatif atau assist affirmative action plans. Baiklah, itulah tadi materi yang saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.